nggak sih kamu ngerasa aneh? Dua smartphone dengan RAM yang sama. Misalnya, sama-sama 8 GB, tapi yang satu super cepat, sementara yang lain malah sering lag. Padahal secara angka harusnya setara kan? Nah, disinilah rahasia tersembunyi RAM di smartphone mulai terungkap. Dan faktanya jauh lebih kompleks dari sekadar besar kecilnya kapasitas. Di video ini, kita bakal kupas tuntas kenapa RAM bisa terasa cepat atau lambat, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, dan kenapa angka RAM seringkali menipu, terutama buat kamu yang lagi cari HP baru. Dulu, RAM di smartphone punya fungsi yang cukup sederhana, yaitu menyimpan data sementara agar aplikasi bisa dibuka lebih cepat tanpa harus dimuat ulang dari awal. Semakin besar RAM, semakin banyak aplikasi yang bisa tetap aktif di latar belakang. Tapi sekarang, teknologi sudah berkembang jauh. RAM bukan cuma soal kapasitas, tapi juga soal kecepatan, efisiensi, dan bagaimana sistem mengelolanya. Ibarat meja kerja, RAM yang besar memang memberi ruang lebih luas, tapi kalau cara mengaturnya berantakan, pekerjaan tetap jadi lambat. Hal pertama yang sering diabaikan adalah jenis RAM itu sendiri. Banyak orang hanya fokus pada angka seperti 4 GB, 6 GB, atau 8 GB. Padahal ada perbedaan besar antara LPDDR4X, LPDDR5, dan LPDDR5X yang sangat memengaruhi performa nyata di penggunaan sehari-hari. Perbedaan ini terletak pada bandwidth, latensi, dan efisiensi daya. LPDDR4X misalnya memiliki kecepatan transfer data sekitar 4.200 Mbps, sementara LPDDR5 bisa mencapai sekitar 6.400 Mbps. Bahkan LPDDR5X bisa menembus lebih dari 8.000 Mbps. Artinya, dalam waktu yang sama, RAM generasi terbaru mampu memindahkan data jauh lebih banyak dibanding generasi lama. Kenapa ini penting? Karena hampir semua aktivitas di smartphone bergantung pada kecepatan perpindahan data. Saat kamu membuka aplikasi berat seperti game, kamera, atau media sosial, sistem harus mengambil data dari penyimpanan dan memindahkannya ke RAM untuk diproses oleh CPU dan GPU. Jika RAM lambat, proses ini menjadi bottleneck alias hambatan utama yang menyebabkan loading lebih lama, frame drop saat gaming, atau bahkan stutter saat berpindah aplikasi. Contoh kasus yang lebih spesifik, bayangkan dua smartphone dengan RAM 8 GB. Smartphone pertama menggunakan LPDDR4X, sementara yang kedua menggunakan LPDDR5. Saat membuka game berat seperti Battle Royale atau Open World, HP dengan LPDDR5 akan memuat tekstur, map, dan elemen visual lebih cepat. Hasilnya, waktu loading lebih singkat dan gameplay terasa lebih stabil. Sebaliknya, pada LPDDR4X, kamu mungkin akan merasakan delay kecil saat pertama masuk game atau saat terjadi banyak efek visual sekaligus. Dalam multitasking, perbedaannya juga sangat terasa. Misalnya, kamu membuka YouTube, lalu pindah ke WhatsApp, lalu ke browser dengan banyak tab, lalu kembali lagi ke YouTube. Pada RAM yang lebih cepat, perpindahan ini terasa instan tanpa reload. Tapi pada RAM yang lebih lambat, ada kemungkinan aplikasi harus memuat ulang sebagian data karena proses pemindahan datanya tidak cukup cepat untuk mempertahankan semuanya secara optimal. Selain itu, RAM generasi terbaru juga lebih efisien dalam penggunaan daya. LPDDR5 dan LPDDR5X dirancang untuk bekerja dengan voltage lebih rendah dibanding LPDDR4X, sehingga tidak hanya lebih cepat, tapi juga lebih hemat baterai. Ini berarti kamu bisa mendapatkan performa tinggi tanpa harus mengorbankan daya tahan baterai secara signifikan, sesuatu yang sangat penting untuk penggunaan jangka panjang. Yang menarik, perbedaan ini seringkali tidak terlihat di spesifikasi utama yang ditampilkan saat promosi produk. Banyak brand hanya menonjolkan angka 8 GB RAM tanpa menjelaskan jenisnya. Padahal inilah salah satu faktor penentu kenapa dua smartphone dengan kapasitas RAM sama
bisa memberikan pengalaman yang sangat berbeda. Jadi, ketika kamu memilih smartphone, memahami jenis RAM bisa menjadi pembeda antara performa biasa saja dan performa yang benar-benar cepat dan responsif. Selanjutnya adalah faktor yang paling krusial tapi sering dilupakan, yaitu optimasi software. Sistem operasi seperti Android memiliki cara berbeda dalam mengelola RAM, tergantung dari masing-masing brand. Ada smartphone dengan RAM 6GB yang terasa sangat lancar karena optimasinya bagus. Sementara ada juga yang punya 12GB tapi tetap terasa berat. Hal ini terjadi karena bagaimana sistem mengatur aplikasi di latar belakang, kapan aplikasi ditutup, dan bagaimana cache dikelola. Dalam beberapa kasus nyata, smartphone flagship mampu membuka lebih dari 10 aplikasi tanpa reload. Sementara HP lain dengan RAM lebih besar justru sering mengulang aplikasi dari awal. Ini membuktikan bahwa optimasi software punya peran yang jauh lebih besar dibanding sekadar angka RAM. Lalu, ada juga fitur yang belakangan ini sering dipromosikan, yaitu RAM virtual, atau sering disebut sebagai extended RAM. Banyak produsen menawarkan tambahan RAM dengan cara mengambil sebagian dari penyimpanan internal atau read-only memory, misalnya dari memori UFS. Contohnya sebuah smartphone dengan 8GB RAM fisik bisa ditambah 8GB lagi dari storage, sehingga terlihat seperti memiliki total 16GB RAM. Sekilas ini terdengar seperti peningkatan besar, bahkan sering dijadikan bahan marketing utama. Tapi, kenyataannya cara kerja RAM virtual jauh berbeda dengan RAM asli. RAM fisik dirancang khusus untuk kecepatan tinggi dengan latensi sangat rendah, sehingga mampu memproses data secara real-time. Sementara itu, storage internal, meskipun sudah menggunakan teknologi cepat seperti UFS 3.1 atau UFS 4.0, tetap memiliki kecepatan yang jauh lebih lambat dibanding RAM. Ketika RAM virtual digunakan, sistem sebenarnya hanya meminjam ruang di storage untuk menyimpan data sementara yang tidak muat di RAM utama. Ini mirip seperti memindahkan sebagian pekerjaan dari meja kerja ke lemari arsip. Masih bisa diakses, tapi butuh waktu lebih lama untuk mengambilnya kembali. Dalam penggunaan nyata, efeknya sangat tergantung pada skenario. Untuk multitasking ringan, seperti berpindah dari aplikasi chat ke media sosial, lalu kembali lagi, RAM virtual bisa membantu menjaga aplikasi tetap hidup lebih lama di latar belakang, sehingga mengurangi reload. Namun, untuk aktivitas berat seperti gaming, rendering video, atau editing foto resolusi tinggi, RAM virtual hampir tidak memberikan peningkatan signifikan. Bahkan, dalam beberapa kasus, penggunaan RAM virtual yang berlebihan justru bisa menurunkan performa karena sistem harus bolak-balik memindahkan data antara RAM dan storage, yang menciptakan bottleneck tambahan. Contoh, kasus yang sering terjadi adalah saat bermain game berat dalam waktu lama. Ketika RAM fisik sudah penuh, sistem mulai memindahkan sebagian data ke RAM virtual. Akibatnya, saat game membutuhkan data tersebut kembali, proses pengambilannya lebih lambat, yang bisa menyebabkan stutter atau frame drop. Hal ini berbeda dengan RAM asli, yang bisa langsung mengakses data tanpa jeda berarti. Selain itu, ada dampak jangka panjang yang jarang dibahas, yaitu pada kesehatan storage itu sendiri. Karena RAM virtual terus-menerus melakukan proses baca tulis data di penyimpanan internal, hal ini secara tidak langsung meningkatkan siklus penggunaan storage. Dalam jangka panjang, ini bisa mempercepat keausan memori, meskipun pada penggunaan normal efeknya mungkin tidak langsung terasa. Menariknya, beberapa sistem operasi modern sebenarnya sudah cukup pintar dalam mengelola RAM tanpa bantuan RAM virtual. Mereka bisa mengompresi data di RAM atau mengatur prioritas aplikasi dengan sangat efisien. Artinya, pada smartphone dengan optimasi yang baik, keberadaan RAM virtual seringkali tidak terlalu dibutuhkan. Jadi, meskipun terlihat seperti peningkatan besar di atas kertas, RAM virtual pada dasarnya lebih berfungsi sebagai penyangga tambahan ketika RAM utama sudah penuh, bukan sebagai pengganti RAM fisik yang sebenarnya. Ini adalah solusi cadangan untuk menjaga sistem tetap berjalan,
bukan untuk meningkatkan performa secara drastis. Oleh karena itu, memahami cara kerjanya sangat penting agar kamu tidak mudah terjebak oleh angka besar yang terlihat menggiurkan, tapi tidak selalu mencerminkan performa nyata. Selain itu, RAM juga tidak bekerja sendirian. Ia selalu berkolaborasi dengan chipset dan GPU. Bayangkan RAM sebagai meja kerja, CPU sebagai otak yang mengolah informasi, dan GPU sebagai mesin visual. Kalau chipset yang digunakan lambat, maka RAM besar sekalipun tidak akan banyak membantu. Misalnya, smartphone dengan RAM 12 GB, tapi chipset kelas menengah bisa kalah performa dari smartphone dengan RAM 8 GB yang menggunakan chipset flagship. Artinya, performa smartphone adalah hasil dari kombinasi banyak komponen, bukan hanya RAM semata. Hal lain yang sering dirasakan pengguna adalah kenapa HP baru selalu terasa lebih cepat. Ini bukan hanya karena RAM yang besar, tapi juga karena sistem yang masih bersih, belum banyak cache, dan belum terlalu banyak aplikasi berjalan di latar belakang. Seiring waktu, performa bisa menurun karena beban kerja yang semakin berat, bukan karena RAM berkurang. Ini yang membuat banyak orang salah paham dan mengira masalahnya ada pada kapasitas RAM. Jadi, kesimpulannya, kecepatan RAM di smartphone ditentukan oleh banyak faktor. Mulai dari jenis dan kecepatannya, optimasi software, kekuatan chipset, hingga cara penggunaan sehari-hari. Angka RAM memang penting, tapi bukan satu-satunya penentu performa. Sekarang kamu sudah tahu rahasia di balik RAM smartphone. Jadi sebelum membeli HP baru, jangan hanya terpaku pada angka besar yang terlihat menggiurkan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang masih percaya bahwa RAM besar pasti lebih cepat. Dan tulis di kolom komentar, menurutmu lebih penting mana, RAM besar atau optimasi sistem?